Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita, sebab Yesus yang sama masih membuka pikiran kami agar mengerti akan firman-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi kita hari ini 19 Oktober 2025 berjudul Yesus membuka pikiran para pengikutnya. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Penjelasannya, perkataan Kristus harus dihargai, bukan hanya sesuai dengan ukuran pemahaman mereka yang mendengarnya. Perkataan itu harus dipertimbangkan dalam arti penting yang Kristus sendiri berikan kepada perkataan itu. Ia mengambil kebenaran lama yang ia sendiri adalah pencetusnya dan menempatkannya di hadapan para pendengarnya dalam terang surgawi. Betapa berbedanya penyajiannya. Betapa melimpahnya makna kecerahan dan spiritualitas yang dibawa oleh penjelasannya. Setelah kebangkitannya, Kristus membuka pemahaman para pengikutnya agar mereka mengerti kitab suci. Segala sesuatu telah diubahkan oleh kerja tipu daya setan. Kebenaran ditutupi oleh sampah kesalahan dan tersembunyi dari pandangan manusia. Ketika Kristus merujuk pada penghinaan, penolakan, dan penyalibannya, para murid tidak dapat memahami maksudnya. Sudah menjadi bagian dari pendidikan mereka untuk mengharapkan Kristus mendirikan kerajaan duniawi. Dan ketika Dia berbicara tentang penderitaannya, mereka tidak dapat memahami perkataannya. Kristus memiliki banyak kebenaran untuk diberikan kepada murid-muridnya yang tidak dapat Ia bicarakan. Karena mereka tidak maju bersama terang yang dipancarkan atas hukum-hukum Lewi dan persembahan korban. Mereka tidak merangkul terang itu, maju bersama terang itu, dan mengikuti terang yang lebih besar lagi sebagaimana Tuhan memimpin menjalan. Dan karena alasan yang sama, murid-murid Kristus dewasa ini tidak memahami hal-hal penting tentang kebenaran. Begitu tupulnya pemahaman, bahkan mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain, sehingga banyak hal tidak dapat diungkapkan kepada mereka sampai mereka mencapai surga. Seharusnya tidak demikian. Tetapi ketika pikiran menjadi sempit, mereka berpikir bahwa mereka tahu segalanya dan mempertaruhkan satu demi satu poin kebenaran yang hanya mereka lihat sekilas. Orang-orang menutup pikiran mereka seolah-olah tidak ada lagi yang perlu mereka pelajari. Dan seandainya Tuhan mencoba memimpin mereka, mereka tidak akan menerima terang yang semakin bertambah itu. Mereka berpegang teguh pada titik di mana mereka pikir mereka melihat secercah cahaya. Padahal itu hanya sebuah mata rantai dalam rantai kebenaran dan janji yang hidup untuk dipelajari. Perkembangan kebenaran akan menjadi pahala bagi para pencari yang rendah hati yang akan takut akan Allah dan berjalan bersamanya. Kebenaran yang dipahami oleh pikiran sebagai kebenaran mampu terus meluas dan berkembang. Saat pikiran memahaminya dalam keberhargaannya, ia menjadi lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih suci. Dikutip dari manuskrip 143 tahun 1897.
Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan yang Roh Nubuat sampaikan berikut ini dalam The Acts of the Apostles halaman 118 paragraf 3. Pada zaman Kristus, banyak orang mendengar Injil, namun pikiran mereka digelapkan oleh ajaran palsu, dan mereka tidak mengenali guru dari Galilea yang rendah hati sebagai utusan Allah. Ini juga yang terjadi kepada para murid. Padahal Perjanjian Lama sudah mengabarkan tentang penderitaan dan kematian Yesus serta kemuliaan yang diterima Yesus dari Bapa. Tetapi mereka tidak melihatnya. Demikian juga para pemimpin agama. That I may know him, halaman 189 paragraf 4 berkata, para ahli hukum, imam-imam dan ahli Taurat tidak suka diajar oleh Kristus. Mereka ingin mengajarinya dan seringkali melakukan upaya tersebut hanya untuk dikalahkan oleh kebijaksanaan yang menyingkapkan ketidaktahuan mereka dan menegur kebodohan mereka. Mereka tahu bahwa dia tidak belajar di sekolah para nabi dan mereka tidak bisa melihat keunggulan ilahi dari karakternya di balik penyamaran sederhana orang dari Nazaret. Inilah umumnya karakter dari orang-orang yang berpendidikan. Mereka menjadikan dirinya standar bagi orang lain. Yesus tidak sekolah teologi, dianggap rendah oleh para imam dan ahli Taurat yang sudah sekolah teologi. Mereka tidak mau diajar oleh Yesus yang tidak sekolah teologi. Namun, Yesus adalah pendidik terhebat. Dia ungkapkan semua ketidaktahuan dan kebodohan orang-orang yang sekolah teologi di zaman itu. Itu sebabnya suatu kali para imam dan orang Farisi kirim penjaga-penjaga untuk tangkap Yesus. Namun mereka yang diutus untuk menangkap tidak jadi menangkap. Perhatikan perkataan orang-orang tersebut dalam Yohanes 7 ayat 46 dan 47. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Para penjaga-penjaga itu tidak menangkap Yesus sebab mereka akui ajaran Yesus. Itu sebabnya orang Farisi menuduh mereka bahwa mereka telah disesatkan oleh ajaran Yesus. Inilah kondisi di zaman Yesus. Gantinya menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Mereka menolak guru ilahi yang agung yang dapat membuka pikiran manusia agar mengerti firman Tuhan. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Advocate, tanggal 1 Februari tahun 1902, paragraf 1. Kristus adalah guru terhebat, pendidik terhebat yang pernah dikenal dunia. Jika Anda dekat dengannya, suasana yang melingkupi jiwa Anda akan memberikan pengaruh edukatif dimanapun Anda berada. Kecuali Anda memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri Anda yang adalah pengharapan akan kemuliaan, semua pendidikan yang Anda peroleh dalam bahasa Yunani, Latin, dalam bahasa-bahasa, atau dalam apapun yang lain, tidak akan ada gunanya dalam menjamin kehidupan kekal. Agar kita dapat menerima pengajaran dari guru yang terhebat, yaitu Yesus, kita harus dekat dengan Dia, dan bahkan dikatakan kita harus memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita. Inilah pengalaman para murid Yesus. Mereka dekat dengan Yesus pada waktu Yesus hidup di dunia ini, dan setelah hari Pentakosta, mereka memiliki Kristus terbentuk di dalam diri mereka. Apakah makna kebenaran ini bagi kita? Maknanya adalah bahwa Yesus yang sama masih mengajar kita, membuka pikiran kita sebagaimana Yesus buka pikiran para murid-muridnya. Bukan lagi hadir secara fisik, namun hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh kehadiran Roh-Nya Yesus, maka Yesus terbentuk di dalam kita. Manuskrip 143 atau 1899 paragraf 24 menyatakan, Tuhan akan menjadi guru kita. Dia membutuhkan setiap agen yang memegang kebenaran dalam keadilan. Jiwa yang dipenuhi Roh Kristus
menjadi satu dengan Kristus dalam kasih-Nya yang tak pernah padam bagi jiwa-jiwa yang binasa. Kristus terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dan Dia bekerja melalui manusia sebagai alat-Nya. Agar memiliki Kristus terbentuk di dalam kita, maka kita harus menerima roh-Nya Kristus. Sebab dengan menerima roh Kristus, kita menjadi satu dengan Yesus. Hasilnya, Yesus menjadi guru kita yang membuka pikiran kita kepada kebenaran firman-Nya. Jadi, pengalaman dua murid yang pulang ke Emmaus dapat menjadi bagian kita. Yesus membuka pikiran mereka akan kebenaran Alkitab, demikian juga Yesus dapat membuka pikiran kita untuk mengerti firman-Nya dengan cara menerima roh-Nya dalam hati kita. Nah, Alkitab juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Siapakah roh kebenaran ini? Yesus tentunya. Sebab Yesus adalah kebenaran, maka roh kebenaran adalah roh-Nya Yesus. Roh nubuat juga menyatakan yang sama dalam manuskrip 8C tahun 1861 paragraf 14, berbunyi, "Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajarilah pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhan Anda, ikuti jalannya." Karenanya jelas, yang membuka pikiran umat-umat Allah sejak dulu sampai sekarang adalah Yesus Kristus. Dahulu secara fisik hadir di antara umat-umat-Nya, sekarang hadir di dalam umat-umat-Nya oleh kehadiran roh-Nya yang kudus, roh kebenaran. Dan ingat juga yang berikut ini, dalam manuskrip 125 tahun 1906 paragraf 6 dikatakan, "Kristus adalah guru ilahi, kebenaran, jalan, dan hidup." Dan tentang guru ilahi ini, Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1 berkata, "Guru ilahi mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa." Guru ilahi kita adalah Yesus Kristus, yaitu melalui kehadiran roh-Nya yang kudus, dan hanya roh-Nya Kristus yang kompeten untuk mengajar kita. Perhatikan, yang White tulis, Rohku sendiri yang kompeten. Artinya, tidak ada roh yang lain, hanya roh Kristus yang kompeten mengajar kita. Karenanya, berdoalah untuk menerima kecurahan roh-Nya Yesus, agar membuka pikiran kita saat membaca firman-Nya dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran, guna pembaharuan hidup kita. Renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant halaman 299 paragraf 6. Perkembangan kebenaran akan menjadi pahala bagi para pencari yang rendah hati yang takut akan Allah dan berjalan bersamanya. Kebenaran yang dipahami oleh pikiran sebagai kebenaran mampu terus meluas dan berkembang. Saat pikiran memahaminya dalam keberhargaannya, ia menjadi lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih suci. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang membawa sukacita, sebab guru kami sejak dahulu sampai sekarang adalah Yesus. Dulu Dia hadir di antara para umat-Nya, sekarang Dia tinggal dalam hati kami oleh kehadiran roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, karena hanya dengan menerima roh-Nya Kristus, maka Kristus terbentuk di dalam kami, yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dan itulah yang mengajar kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, membuka pikiran kami sehingga mengerti akan firman-Mu, dan menjadi pembaharuan dalam hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal,
Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.